bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Intinya untuk seluruhnya kepada teman-teman, sebelum kita mulai agenda kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya atas persiapan dan juga apelnya bagi petugas apel hari ini. Eh, Teman-teman semua di Angkatan 55, ini saya sudah mengkonfirmasi di itu ya untuk pengajar kita ya di siang hari ini Pak Darwianto. Sebelumnya tertulis Pak Falah, tapi Pak Falahnya tuh ternyata ada eh, tumpuan mengajar di kelas lain. Jadi alihkan ke Pak Darwianto. Kemudian ternyata Pak Darwianto ini juga sekarang sedang mengajar di angkatan 50 berapa ini ya? 50 tulisannya ini 54. Ya, tadi barusan saya konfirmasi ke beliau ternyata sedang ngajar. Jadi mungkin untuk masuk
ke angkatan 55 ini jadi sedikit mundur gitu, teman-teman. Ini sudah dikonfirmasi Pak Darwi, nanti sekitar 13.30 beliaunya akan masuk ke angkatan 55. Baik untuk mengisi waktu, teman-teman mungkin dari teman-teman semua ini di angkatan 55 ada yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan Latsar, mungkin dari agenda 1, 2, 3. Monggo dipersilahkan. Mumpung kita ada waktu buat ngobrol-ngobrol juga. Mungkin ada. Ya, ada kah yang Izin Mas, ditanyakan? Ya, gimana Mas? ah, saya ingin bertanya Mas, Hmm. Oh. perihal seandainya Mas, seandainya Hmm. Hmm. jika ada kegiatan seperti akad nikah, contohnya peserta laksanakan nikah, yang contohnya, itu bisa Hmm. izin kah Mas? Atau harus Zoom-nya tetap hidup atau bagaimana? Itu ketika e-learning seperti sekarang atau nanti itu waktu klasikal di Bali Diklat Mas kasusnya. Seandainya itu ya, kalau seandainya di apa pada saat proses seperti ini Mas, learning. Mas Wahyu ini mau anu Mas, mau nikah Mas. Iya, jadi gini ya Mas ya, karena ini kan kita Zoom. Jadi itu dari secara waktu dan juga aksesibilitasnya itu lebih fleksibel. Mungkin kalau nanti teman-teman di sini ada urgensi yang harus banget seperti nikah gitu. Nikah nih akadnya mundur-mundur kan yo nggak mungkin loh Mas. Sekali seumur hidup loh. Ya nanti bisa dengan izin ke panitia. Kalau ndelalah itu ngepasi banget waktu agenda Zoom, nanti tetap mengikuti Zoom, tapi boleh off cam. Ya, ya saya paham mungkin nggak nanti mungkin nggak paham, tapi seperti bisa secara maksimal mengikuti materi ya. Cuma nanti kalau satu-satunya solusi ya begitu. Nanti mungkin kalau ada tugas atau apa bisa ditanyakan ke kelompok lain. Itu satu. Yang kedua, jika ternyata itu bertepatan dengan agenda coaching atau beda kelompok gitu, misal Mas Wahyu ini kelompok 1, kelompok 4 lah ya. Mas Wahyu kelompok 4 itu jam 8. Bila itu pas sama jam akad jenengan, Mas. Otomatis kan nggak bisa maksimal. Itu mengikuti pembelajarannya maksudnya ya. Itu nanti jenengan bisa ikut di kelompok lain gitu dulu nggak apa-apa. Gitu. Cuman yo nggak bisa bisa tetap itu ya Mas ya, tetap buka Zoom motornya. Itu Mas. Ada yang lain? Ini di sini ada yang sedang hamil atau mungkin HPL-nya mendekati nanti klasikal buatan ibu-ibunya. Saya Saya, sedang Pak. hamil, Pak. Waduh, wah kepo. Oh iya. Saya malah sangat dekat, Pak. Jadi HPL saya Gimana itu gimana? di em, 3 sampai 5 Desember, Hmm. klasikalnya 25, Pak. Jadi seminggu. Belum 5 Dan Desember J. Klasikalnya kan 24 J. 24 atau 25? 24 nganu. Panas ya. November. Iya, mepet banget ya, Mbak. Genan iku pripun J? Tadi sebenarnya saya mau tanya itu tapi saya takut mengganggu yang lain. Tapi karena ditanyakan jadi sekalian saya tanyakan saja. Bapak, soalnya itu adalah kok yang tahun ini tuh saya nemui banyak sekali kasus yang sedang hamil atau merasa Oke. sedang hamil gitu banyak banget ini Mbak. Terus kasusnya kayak yang Mas Wahyu tadi yang menikah juga alhamdulillah juga banyak. Jadi karena untuk pasar ini itu jenengan kan di periode akhir ya Mbak ya. Dan mungkin nggak bisa mundur. Jadi kalau misal ndelalah nanti berarti itu jenengan itu ya Mbak ya. HPL-nya dulu baru nanti itu ya klasikal gitu ya. Betul, saya klasikal terus HPL. Nah, Tapi kan, dan itu maksudnya kalau HPL kan masih bisa maju tuh mas. hmm. Maksudnya kayak 10 hari itu kayak terlalu riskan sebenarnya. Tapi Eh,
Ya itu kemarin saya udah ngomong ke pegawaian waktu awal-awal periode satu di apa namanya dipanggil itu, kok saya nggak dipanggil-panggil ya Bu gitu, Hmm. malah dipanggilnya deket-deket HPL. Ya itu Mbak saya agak, kemarin "Duh, gimana ini?" sempat ngisi itu nggak form disabilitas yang untuk ibu Jih, hamil, jadi ampun, udah ampun ya. ampun. Jadi gini, untuk nanti tesisnya ketika delalah mungkin gimana tadi Mbak, HPL dulu, klasikal dulu Klasikal baru dulu. HPL ya. Jadi, G, 10 hari setelah klasikal saya ya HPL-nya itu. Nanti mungkin kalau ternyata pas HPL kan baru seminggu ya Pak ya. Nanti jenengan hubungi panitia saja, menghubungi saya nggak apa-apa. Nanti biar saya tanyakan ke pimpinan ini kira-kira gimana, apa entah bisa mundur atau gimana, nanti coba itu sama saya sampaikan. Terus kalau misal ternyata sebelum mungkin ada jarak berapa ya, sebulan atau apa, sudah lahir duluan atau gimana. eh Kayak yang kasus yang ini Mbak, yang di angkatan 19 ini ada yang dia tuh WhatsApp ke saya. Baru belum ada 1 bulan setelah dia lahiran. Tapi kan surat pemanggilannya sudah ada. Berarti 2 minggu lagi dia harus berangkat ke PDK. Itu kan kalau adik bayinya ditinggal kan juga nggak mungkin toh. Itu tadi saya arahkan untuk itu menghubungi pengelola itu apa namanya PNBP di Balai Diklat. Jadi asrama di sini kan bisa disewakan ya Mbak ya. Ada beberapa sama kosong yang disewakan. Nah itu nanti pendamping dari eh, jenengan mungkin suami atau mungkin nanti bisa ibunya atau siapa yang mendampingi nanti bisa dipesankan kamar untuk itu khusus yang buat adik bayinya sama pendamping di situ nanti jenengan di asrama. Jadi harapannya kalau misal pun eh, wirawiri itu nggak jauh, nggak harus cari penginapan di luar gitu. Itu ya Mbak ya. Yang lainnya Ya, juga itu. doakan saja saya nggak lahiran sebelum HPL ya. Iya, Jadi saya nanti pas klasikal sangat-sangat besar, jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Mbak, mungkin itu Mbak, besok waktu klasikal. Kalau ternyata sesuai HPL ya Mbak ya, bisa ngajak suaminya atau siapa itu buat menginap di sekitar sini atau mungkin ya di asrama sini. Nanti ketika mungkin sudah mulus-mulusnya sudah kerasa, kebetulan di sini tuh dekat sama rumah sakit Mbak. Ada RS Banyumanik 2, RS Banyumanik 1, RS Hermina, nanti tinggal loncat aja udah sampai. Gitu ya. Gak bisa loncat, Mas. Ya diloncatkan sama Pak Ketua kelas ya. Namanya nanti dikasih unsur ASN, Mbak, anaknya. Iya Mbak, kalau klasikal-klasikal ya. Yang lainnya yang ibu-ibu gimana? Juga Saya mepet kah? HPL-nya tanggal 6 November, Pak. Jadi kira-kira sebulanan lagi. Itu pas 6 aktualisasi November. sih. Kalau aktualisasi berarti yang kayak yang barusan WA ke saya itu. Nanti bisa, nanti itu ya Mbak ya WA saya aja Mbak. Nanti tak kasih kontaknya yang ngurusi PNBP di sini. Soalnya kan mungkin nanti yang butuh asrama kan nggak cuma jenengan. Teman-teman yang lain juga mungkin ada yang mau menyewa asrama di sini. Mungkin juga kasusnya sama. Jadi biar nanti dapat asrama duluan. Takutnya kalau kamarnya sudah habis kan nanti harus cari di sekitaran Bali Diklat. Yang lainnya masih itu hamil-hamil muda atau gimana? Kalau saya besok pas klasikal itu 34 minggu. Jadi insya Allah aman kok, Pak. Oh, oke. Bapak-bapak yang merasa menghamili ada. Mas Rifki. Belum menikah Bapak, jadi aman saja. Oh, berarti kalau belum nikah tuh biasanya kalau lacar tuh waktunya itu, Pak. Mencari mencari bibit bebet bobot. Terus cuman kok delalah klasikalnya cuma 3 hari. Berharap lebih lama nggak Mas? Mas siapa tadi yang belum nikah? Mas Rifki. Di sini yang masih jomblo ada berapa? Mas Zulfan, Biasanya tuh nek ditanya masih jomblo tuh banyak loh. Saya Pak, saya.
Apa di sini Kita sudah Pak, kita berkeluarga kita semua? semua jomblo semua Pak ini Pak. Oh Oh iya, iya, untuk Iya laki-laki Pak. semua jomblo Pak, insya Allah Pak. masa. Tapi Mas Wahyu kayaknya wis nganu kok, wis siap banget menjadi bapak. Wah, niku putrane sampun 3. Waduh, ternyata. Udah itu Mas, sudah menikah Mas Wahyu. Belum Bapak, belum. Kan itu Umur tak berapa tanya Mas? tadi. Umur berapa Mas? Saya umurnya 24. Oh, berarti tadi pertanyaannya tuh menanyakan diri sendiri gitu Mas. Enggak, Eh, Bapak. Kak, kemarin itu ada teman satu instansi kementerian itu. Jadi Teman apa kemarin itu teman? teman-teman ya. Calonnya di sini tuh, Mas. saya tuh ketemu ya Mas, kasus yang apa namanya, mau nikah pas klasikal tuh udah ada dua atau tiga itu. Ada yang eh jadi ada yang ternyata ngepasi dapat itu di hari terakhir klasikal. Hari terakhir klasikal kan tinggal itu ya, istilahnya tinggal penutupan aja gitu. Jadi agak aman. Yang jadi masalah tuh kalau ternyata di tengah-tengah klasikal, berarti klasikal kan nanti 3 hari ya, hari keduanya kan seminar. Yang intinya kan ada di seminarnya itu kan, nggak mungkin kalian kan nggak datang. Dan delalah tuh ada satu peserta, saya lupa dari mana, Wonosobo tuh kawan. Dia nikahnya tuh waktu seminar itu Mas. Itu aku nyari solusi itu susah banget. Soalnya kedua orang tuanya itu yang pihak cewek dan pihak cowok tuh masih pakai ada jawabannya kental banget itu Mas. Jadi dari jam 2 pagi itu tuh harus berangkat dari rumahnya di Solo. Harus. Nanti nggak boleh mampir-mampir langsung ke rumah mempelai wanita. Ya kan angel Mas. Padahal dia di hari itu juga harus seminar. Nek mundur nggak mungkin. Nah terus kemarin tuh tak coba aku mau iseng-iseng tok Mas tak takoni Mas coba mbok tanya ke mbah itu lagi koyo niki nek menurutku jek iso Mas dinego-nego Mas. Oh iya Pak siapa nanti tak coba saya tanyakan ke itu ke mbahnya lagi barangkali ada solusinya. Nah, terus ditanyakan Mas sehari setelahnya tuh baru ada solusinya gini katanya oh iya Mas alhamdulillah ini bisa itu Mas ada solusinya saya bisa nanti berangkatnya tetap dari Solo terus nanti ke Balikdiklat dulu untuk seminar tapi nanti saya harus nanti nyiapin apa syarat-syarat apa yang yang Jawa-Jawa ngono kan Mas ribet banget cuman ya nanti tetap habis apa namanya pagi di awal dia nanti seminar setelah itu mungkin ngurusi apa namanya revisi dan yang lainnya habis itu tak izinkan buat nikah. Soalnya kan acaranya udah jauh-jauh hari tuh Mas. Kalau misal mundur kan yo nggak mungkin. Di sini nggak ada yang rencana nikah waktu klasikal kan? Nggak ada. Mas Aman, Mas. Rifki mungkin Pak. Mas Rifki aman Mas Rifki. Insya Allah aman Bapak. Masih single juga. Wih, Aman. kesempatan Mas naik klasikal latsar tuh buat mencari jodoh tuh terbuka lebar. Niku Mas Wahyu yang sudah merencanakan niku Pak. Lah iyo, aku mau kan wis takon tuh Mas Wahyu tuh. Ternyata waktu nganu ya Mas yo, waktu e-learning mau menikah ya Mas. Jadi nikahnya ditunda sih Mas. Barangkali latsar nanti tau ketemu yang lebih oke kan bisa. Jangan, jangan, Ya jangan. Bapak. Yang lainnya monggo kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Oh iya, ini buat tambahan lagi ya. Nanti ketika klasikal itu kan, terutama yang bapak-bapak, diharapkan itu potong rambut lagi 1 senti. Soalnya itu nanti kalau klasikal, yang PMFD, baris berbaris dan kedisiplinan itu ada dari TNI Polri. Nek sing rambutnya masih panjang, nanti mesti kan disuruh keluar, mbah cari apa tukang cukur di mana nanti itu. Suruh keluar daripada dibutaki di ruangan loh. Kemarin ini udah jalan berarti berapa periode ya? 2 periode itu kasusnya kayak gitu semua. Masih banyak. Bisa sampai berapa ya? Kemarin aku di periode 2 tuh mungkin ada lebih dari 20 orang ya Mas. Rambutnya masih nggak sesuai ketentuan, disuruh dikon metu, kon golek tukang cukur dewe, terus gitu. Mas Rifki niku Pak. Kita mau Mas Rifki terus deh. Oknum Pak soalnya Pak.
Ini ketua kelompoknya siapa aja? Mas Rifki itu kelompok 4 ketuanya, Pak. Mas Rifki, Pak. Rifki Males yang kan Pak nih. Ketua ketua kelasnya kan itu Mas Wahyu ya Mas. Iya, Bapak. Yang kemarin sempat menolak tapi ternyata ya nyaman juga tuh Mas. Nyaman nggak Mas jadi ketua Mas? Dinyaman-nyamankan, Bapak. Yang kelompok satu ketuanya siapa? Halo, saya Mas. Oh Mas Cahaya Abdillah. Ya, saya. Kelompok dua Saya, Mas. Mas Haji Rizky kelompok dua. Mas Haji kok kayaknya muka-mukanya kayak mau nikah Mas? Iya Mas Haji. Belum, Mas. Oh bagus bagus. Nanti kesempatan ya Mas ya Latsar ini silahkan melebarkan sayap, cari-cari koneksi dan kenalan. Terus yang kelompok tiga Saya, Pak. Mas Bahrul Falah. Oke. Kelompok empat. Halo kelompok empat. Mas Rifki tadi, Pak. Saya Bapak. Wah lah jebol Mas Rif. Ini selama di agenda berarti udah 1, 2, 3 udah ada gambaran buat rancangan aktualisasinya belum? Atau ada yang sampai sekarang tuh masih blank, masih kosong, tapi kayaknya enggak sih ya. Harusnya udah mulai ada gambaran-gambar. Udah mulai nyusun itu kan? Mulai rancangannya kan? Nonton jadwal. Oh ya hari ini jadwalnya ada evaluasi akademik. Sepertinya belum ada info ya soal evaluasi akademik ya? Belum ada. Belum ada. Kemarin infonya diundur Jumat ya? Oh Iya, udah, Jumat. ya. Soalnya di sini sedang itu Mas, sedang seminar buat mengajarnya kan sampai mundur-mundur. Harusnya pagi, jadinya siang. Jadi untuk evaluasi akademiknya juga itu kita undurkan besok. Soalnya kalau sekarang tuh mesti kalian nanti nggak sempat, mesti Itu sambat. gimana Mas? Kerjain soal gitu, Google Iya Form. dong. Nanti ada itu Mas, tuh di kasus. Ada Dikasih kasus waktu gitu, 1 jam, 2 jam gitu. enggak, itu kalau Enggak. evaluasi akademik ini agak lebih fleksibel ya Mas. Biasa, Oke. ya kalau yang periode sebelumnya itu misal dibuka dari jam 2 kan. Jam 2 nanti Hmm. kita tutup jam 10 malam. Oh, Jadi lama tenggat ya. waktunya agak lama gitu. Agak santai sih. Mas, berarti besok Waktu kemarin agendanya cuma evaluasi akademik aja. Iya, evaluasi akademik aja. Agak santai, Mbak. Nek agenda-agenda 1, 2, 3 udah clear semua tuh nanti habis itu tinggal apa namanya? Paling coaching toh. Kalian tuh jadwal seminar kapan sih? Tanggal 6 Oktober Tanggal kayaknya. 6. 6 Oktober. Berarti 2 minggu lagi ya? Iya, Oktober itu. Senin. Oh iya, Senin. Udah itu. Udah menghubungi mentor-mentornya belum? Sudah sih. Sudah tadi barusan, Pak. Soalnya kalau yang dimulai periode kemarin periode berapa ya? Periode 8, 9, 10, 11 itu kemungkinan nggak ada perubahan jadwal. Jadi tetap di apa di tanggal itu dan di hari itu. Jadi harapannya nanti jenengan kalau misal udah ngabari mentornya dari jauh-jauh hari, nanti ketika waktunya seminar mentornya siap gitu. Kalau yang kemarin-kemarin tuh karena jadwalnya masih ada perubahannya. Jadi kadang tuh ada mentornya sih nggak bisa, terus ada yang diwakilkan ke PLT-nya atau gimana gitu. Coba nanti itu ya sambil konfirmasi ke mentornya tanggal segini Pak, saya kira-kira nanti akan seminar rancangan. Nah untuk seminar rancangan ini tak spill dulu ya teman-teman ya, sambil mengisi waktu. Itu nanti tuh kalau misal ternyata mentor jenengan itu sibuk sekali, nanti masuknya mentor di Zoom ketika jenengan apa itu seminar aja, jatahin jenengan seminar aja itu enggak apa-apa. Jadi ketika jatahin jenengan seminar, mentor masuk memberi penguatan, setelah selesai mentornya langsung keluar lagi enggak apa-apa. Jadi enggak harus nunggu dari awal gitu, enggak perlu.
Kalau yang di periode sebelumnya ini, yang kemarin habis seminar rancangan itu ya, periode berapa ya? 98 itu mereka di tiap-tiap kelompok tuh udah itu buat list. Jadi udah menghubungi mentornya masing-masing, kira-kira bisanya jam berapa. Terus mereka masing-masing kelompok tuh buat list. Karena kita nanti kan untuk seminar dibagi per kelompok ya teman-teman. Nanti buat list, maju nomor 1 siapa, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi nanti sambil menyesuaikan itu apa namanya kesiapan dari mentornya juga. Mungkin bisa diadopsi caranya seperti itu ya biar tertib. Terus tak kasih tahu juga sedikit untuk seminarnya nanti kita kan dibagi ke breakout room. Jadi ada 4 breakout room. Nanti masing-masing peserta eh, akan kita jadikan sebagai co-host biar bisa merekod. Sebetulnya nggak harus co-host itu bisa record ya, cuman ada beberapa kendala yang kemarin itu kita temui sudah pakai cara itu, tapi ternyata tetap tidak bisa record itu karena software dari Zoom-nya itu masih lama. Kalau belum update yang terbaru tuh harus jadi co-host dulu baru record. Kita setting di pengaturan tok untuk mengizinkan buat merekam tuh tidak bisa. Jadi mengantisipasi itu nanti teman-teman saya jadikan co-host semua ketika seminar. Kemudian nanti masuk ke breakout room. Nah, di breakout room itu nanti akan ada beberapa menu, terutama yang ada kotaknya warna merah, close all breakout room. Nanti ketika seminar itu jangan sampai diklik. Pengalaman yang sebelumnya itu di periode 1-2, itu karena mungkin belum familiar dengan breakout room. Itu kan sudah jalan di pertengahan seminar, terus eh, dia tuh nggak sengaja ngeklik close all breakout room. Otomatis semua breakout room nanti ketutup. Teman-temannya yang apa lagi seminar itu tahu-tahu balik lagi ke main room. Pengujinya lagi ngomong toko-toko lah, Mas kok saya di sini ya Mas, ini di mana ya? Pada kayak gitu, pada panik loh. Tahu-tahu kok balik lagi ke main room kok ramai sekali. Ternyata itu ada yang ngeklik close all breakout room. Jadi ini mungkin jauh-jauh hari nanti bisa dipelajari dulu soal Zoom breakout room itu gimana, biar nanti kesalahan seperti itu nggak terulang lagi. Soalnya kalau misal kayak gitu kan nanti yang rugi itu nggak cuma jenengan tapi teman-teman juga. Bayangin wes misal Mas Rifki ngomong-ngomong set udah selesai, ya moderator ngomong set, terus habis itu jalan ke penguji baru assalamualaikum tahu-tahu balik ke main room. Nah nanti ya, pengujimu bad mood, nanti kan Mas Rifki yang nanti dihabisi gitu ya Mas ya. Saya Jadi cuci tangan mohon nanti, Pak. ya, maka dari itu mohon nanti dipelajari untuk yang breakout room. Itu mungkin. Halo bosku. Lagi kan? Eh, Pangapunten, niku untuk yang evaluasi niku kan tulisannya ada sinkronus 3JP niku apakah juga ada Zoom-nya secara sinkronus seperti ini atau ya Nggak sudah ada tidak ada? Mbak Devi. Ada? Nggak ada. Oh, nggak ada onje. Oke, oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini udah 13.30. Sebentar lagi mungkin Pak Darwi masuk. Pak mau tanya, Mana? mentornya itu ketika aktualisasi harus datang ke Semarang atau bisa lewat Zoom ya? Oh enggak Mas. Kalau yang ini kan kita lagi efisiensi ya Mas ya. Nanti mentor itu pakainya Zoom semua. Jadi nggak datang ke sini. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Mungkin tanya soal Mau tanya apa Mas, ya? Gimana? itu kan di habituasi ada agenda coaching. Nah itu kan Hmm. kalau di jadwalnya ada 2 kali.
Semisal Mm-mm. di luar jadwal itu bisa nggak ya, Mas? Bisa Mas, tadi tinggal janjian sama itunya, sama coachnya aja. Oh, oke. Oke, Kalian Mas. udah ada grup sendiri sama coachnya belum sih? Sudah, Mas. Sudah ada. Nah, nah enak Kelompok lah udah 4 ada. belum ya, Mas Rifki ya? Belum, Bapak. Kita mergo ono Mas Rifki Mas, coachnya wedi. Oh iya. Mangga. Kalau untuk minggu depan, Mas, rancangan aktualisasi itu nanti misalkan izin, karena saya juga kebetulan ujian PPG itu bisa ya, Mas ya? Rancangan tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal 30. Ya, tak tonton nih Mas. 30 ke hari Selasa. Kayak bisa sih Mas. Itu rancangan kan nanti per itu ya, per Berkot. coachnya masing-masing ya. Jenengan ujiannya jam berapa? Mulai setengah 2. Setengah 2. Tapi mungkin persiapan, mungkin habis zuhur harus persiapan. Itu Karena ujiannya Zoom. 1 sampai 2 jam tuh Mas biasanya Mas. 2,5 jam ya, Mas? 2,5 jam. Suwe men. Oke. Oke. Ya kemarin tuh ada Mas yang kasus sama kayak gitu. eh Ngakalinya karena kalau di ujian itu kan nanti Mas ya ruangannya harus steril tuh Mas. Ukurannya harus steril, betul. Nggak boleh ada orang juga. Itu tetap tak minta buat itu ada device yang masuk ke Zoom coaching. Tapi nanti jenengan mungkin diizinkan oleh temannya atau apa sedang apa namanya. Kalau ngepasi waktunya sama coaching ya, Hmm. izin kalau sedang ada ujian, tapi tetap masuk ke Zoom gitu. Oh, Tapi gitu. nanti teknisnya jenengan tinggal sambil ujian atau ya mungkin mudah-mudahan nggak ngepasi waktu coaching sih Mas. Coachmu siapa tuh Mas? Iya. Kelompok berapa? Pak Falah, kelompok 4. Wah, nggak apa-apa lah, santai lah, bisa-bisa. Ya. Untuk nanti misal pembuatan grupnya pripun nggih Pak nggih? Untuk menghubungi Pak Falahnya yang kelompok 4. Itu Mas, kalau di aku Pak Falahe langsung dimasukin grup aja. Masukin grup. Ujuk-ujuk berarti Mas. Mungkin nanti bisa Apa? dibahas pas ini aja, Mas. Apa? Yo di chat sih, Pembimbingan nanti. mohon izin. Oke, siap. Tapi kemarin bapaknya dulu yang minta sih, Mas, tolong masukkan ke grup gitu. Oke. Berarti nanti sekalian pas itu. Mm-mm. Oke, matur nuwun Mas Cahaya. Maaf teman-teman, ternyata saya tadi terpental dari Zoom. Izin. Iya Pak. Segera dicatat sesuai daftar isi dan dimasukkan ke kelompok. Izin. Operasi itu apa, Bu? Tadi gimana Mas? Ada yang tanya enggak ya pas saya tadi kepental? Tiba jangan lupa kamu sendiri juga absen, jangan tiba-tiba kamu udah sampai rumah baru pindah. Tapi ada Ganjar, aman. Ya Itu nek ada ra podo-podo sinetron lali apa? jebule kelingan saya. Sinetron apa itu? Sinetron azab, Mas. Podo-podo lali ini Podo lali deh. Ojo engko pas Bali loh Mbak absen itu. Mboten napa-napa, Mbak. Kersane diterusaken. Loh kok Aman, Mbak, aku ini aman. lagi sadar ternyata ini direkam tuh Mas. Padahal pembicaraan kita tuh kurang berguna loh Mas ini. Enggak apa-apa Pak. Ini berguna nih Pak untuk kita Pak. Aku yang berguna yang terakhir mau Mas ono sinetron loh. Ya, yang izin ke belakang monggo sambil kita menunggu Pak Darwin. Mas Green, monitor Mas Green. Pak, Ya, gimana? kalau yang surat pernyataan kesanggupan mentor itu diisinya di formnya paling lambat tanggal 26 itu ya, Pak? Ini yang buat apa ya? Oh, seminar. Yang di-share di grup untuk kesanggupan mentor yang
aktualisasi itu, Pak. Oh iya Mbak, tanggal itu. Ada kendala kah? Apa gimana? Nggak ada sih, Pak. Cuman kebetulan kan lagi cuti, jadi nanti minta tolong aja ke yang di kantor. Oh iya, Oke, aman makasih ya, berarti Pak ya. ya. Oke, Nggih. sip-sip. Halo Saya Mas malah Grim, nggak ada namanya kemarin, Mas. apanya Mas? Di lampiran nggak ada namanya. Tapi kemarin Lah, sudah saya tanyakan. udah Saya ngantuk, tetap udah upload susulan lagi toh. upload susulan. Eh. Data mentor yang dikirimkan itu belum ada namanya. Apa gimana? Belum, nggak ada namanya. Tapi kemarin tak tanyakan, katanya suruh ngisi itu aja, ngisi yang kemarin linknya itu nggak apa-apa. Oh ya Mas, nggak ada, udah ada solusinya nggak apa-apa. Mas Green, halo Mas Green. Ada yang mau ditanyakan lagi sambil kita menunggu narasumbernya. Ini jarang-jarang kita ada waktu buat ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Biasanya nak wis Zoom mengajar ya udah gitu. Mungkin bisa diberi gambaran besok kegiatannya di Semarang seperti apa, Mas? Wah, duh, cerita panjang kali lebar. Ya nanti Atau kan mungkin boleh spill gimana? Pak, ujian keagamaan di klasikalnya gimana? Wah, Rancangan aja belum, udah bingung ke Semarang kali ya. terlalu terburu-buru ini maksudnya. Nah, Iya, sudah nggak sabar mungkin mau ketemu Mas Green dulu. hmm. Oh, nanti kalian di lapangan tuh sama Mas Green. Tadi udah tak ingetin Mas, yang rambutnya panjang-panjang, tolong dipotong dulu. Nanti kalau enggak dipanggil Mas Green dengan Bapak TNI gitu Mas. Nanti daripada rambutnya dipotong Hello Kitty ya Mas ya. Tadi buat gambaran ujian bintal ya Mas ya. Ya, Tadi yang tanya Mas, nggak usah digambarin, nanti aja dulu biar fokus ke RA-nya. aku meh gambar tadi bro. Itu buat surprise teman-teman aja udah. Yo intinya mungkin mirip-mirip sama waktu SKP gitu aja. Izin ke toilet Bapak, siap Mas. Monggo ke toilet. Ada lagi yang mau ke toilet? Ini lagi Zoom apa lagi live TikTok ya, Andi ya? Ini saya lagi jualan produk Mas. Lagi live TikTok. Sambil nunggu pengajarnya ini Mas Green. Tadi info jam 13.30. Kayaknya keasikan di angkatan 11 sampai angkatan kita terlupakan. Pak mau tanya Pak, Gimana? terkait nanti kan di akhir kita ngupload sertifikat MOOC ya. Nah, Hmm. akun MOOC saya itu nggak bisa ngakses profil untuk mendownload sertifikat. Itu Itu nanti bisa menghubungi siapa ya? kayak nggak cuman kamu Mas. Lagi MOC yang mana sih? Yang waktu periode awal itu LAN dari LAN itu Pak. Oh ya, itu nggak cuma kamu. Sewajar, Mas. Wajar Sewajar tuh ya. kayak beberapa juga masih gitu. Kemarin juga ada yang tanya, cuman aku juga belum dapat solusinya Mas. Ditunggu aja dulu sampai waktunya nanti Mas. Nanti kita infokan lagi kalau misal itu kira-kira udah bisa diakses. Kalau keterangan di BLC cukup screenshot nilai, Mas. Screenshot nilainya. Kemarin pada di screenshot gak sih? Atau masih ingat nilainya berapa? Tapi nek emosi kayak APKB deh, maksudnya. Mesti tuh golek Google loh. Mas Rifki golek Google pasti jawabannya. ChatGPT, Bapak. Weh, itu ChatGPT kadang anu Mas meleset Mas. Aku biar baca Digarap ke ChatGPT Pak malah Pak. golek joki. Wah, terbongkar karena Mas Zulfan berarti gila. Belum. Tadi diserahkan siapa? Tak coba itu ya hubungi Pak Darwi lagi ya. Udah lewat 10 menit. Angkatan 55 ini RA-nya kapan ini? Seminar RA-nya? Tanggal 6 Bapak. Oh, 6 besok itu. 6 udah RA ya? Oktober.
Iya, 6 Oktober itu udah RA ya? Jadwal Ian gitu Pak. Hmm, Oktober hari apa itu ya? Sampai lali Cino. Pengujinya siapa? Udah muncul belum? Penguji? Belum ya? Kita angkat tuh 55. Pengujinya belum ya? Belum, Pak. Belum ada. Oh, ditunggu dulu ya teman-teman ya. Habis konfirmasi lagi ke Pak Darwi. Buat recordnya kayak mending di pause Van, dulu deh. Van, aku ke ini dulu Gimana? ya, ke koperasi nemuin Pak Giro dulu. Ah, Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini kita akan mendapatkan materi kembali agenda 3. Ini hari terakhir kita mendapat agenda 3 nih, oleh Bapak Darwianto. Mohon maaf sebelumnya karena waktunya jadi mundur ya Bapak Ibu, karena memang di sini sedang crowded sekali dengan agenda kegiatan latsar di beberapa angkatan itu jalan bersamaan. Jadi untuk waktunya kita tidak bisa selalu on time gitu. Jadi mohon dimaklumi ya, teman-teman. Saya Wih, nanti gimana di Pak? angkatan 5 apa saja? Hanya agenda 3 sinkronis 3 atau ada bimbingan? Iya, nanti ada bimbingan Pak Darmi. Bimbingan kelompok? Iya, iya. Nah, Oh, ini mungkin teknisnya nanti, ini saya mau buat breakout room. Cuman ini untuk eh, materi ini Pak Dewi yang agenda 3 nanti tetap di main room. Nanti ketika ya, waktunya sudah coaching, nanti biar masuk langsung ke breakout room. Ngoten nggih Pak Dewi. ya nanti paling sekitar sampai 14.30 Nggih. atau paling telat jam 15 kita pindah ke pembimbingan berarti gitu. Ini kan Oke. agenda 3 nanti saya lanjut. Oke. Ya, Pak Dewi. Matur nuwun. Mungkin hitung ya teman-teman informasi sedikit dari saya. Berhubung untuk pengajar kita pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, saya persilakan Bapak Darwi, monggo Bapak. Ye, terima kasih Mas Pandi selaku panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatam lisani yaqul qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman, ini melanjutkan agenda 3, sinkronus 3. Secara penguatan materi kan sudah saya sampaikan agenda 1 dan 2. Ini sebenarnya tinggal kita review penugasan yang kemarin sudah disampaikan. Ada LK 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti kan tidak mungkin kita mereview semuanya teman-teman. Ya sebelumnya minta maaf kalau ini agak mundur, harusnya jam 13.30 ya. Karena saya dari pagi juga belum istirahat ini. Tadi seminar, laporan sampai jam 12. Jam 1 mulai ngajar di angkatan 54. Ini 55, 2 agenda. 1 sinkronus 3, 2 bimbingan. Padahal sudah lemes juga nih, teman-teman. Iya, tapi enggak apa-apa, semangat. Yang penting teman-teman sukses, lulus lasar, jadi PNS penuh, habis itu nikah. Bagi yang belum tapi, kalau yang sudah jangan. Nanti kan. Itu ya, teman-teman ya. Baik. Saya ingin mereview diawali yang tugas kelompok. Oh, yang LK2 cukup perwakilan aja. Video boleh, deskripsi boleh, aku, instansiku, dan rencana kontribusiku gitu. Coba nanti dari kelompok 1 yang kemarin belum, Mas. Coba 1 aja perwakilan. Yang kelompok 1 yang laki-laki apa? Kemarin Mas Dani sudah. Nah, ini kelompoknya berapa sih? 4, Pak. Oh, 4 sekarang, Pak. 34. 1, 2, 3, 4, Bapak. Oh, ini keseluruhan ya. Ya, ini seluruh agenda. Kalau seluruhnya berarti saya cukup ingin ambil 2. Dari kelompok 1, nanti dari kelompok 2, dari kelompok 2, 1, khusus LK. Sebentar, yang dengan Pak Miftahul Falah, LK2 sudah direview. Yang hari ini, yang sinkronus 2 kemarin dengan Pak Miftahul Falah ya? Kelompok berapa? 34, Bapak. 34, sudah direview. Tugas LK. Yang belum direview tugas terakhir LK3 itu, Bapak. LK3 belum. Yang kelompok. Yang kelompok itu sudah kemarin itu tentang kita mencari 3 core isu. Grup A dan grup B gitu. Dampak untuk A dan B sudah ya. Baik. Yang aku, instansiku, dan rencana kontribusiku sudah belum? LK2. Tugas individu. Belum juga. Baik, kalau gitu saya ambil dari kelompok 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. LK2. Yang video, tampilkan aja, nanti kita review sekilas. Baru langsung kita mereview di LK3. Yang LK3 itu kan yang kelompok. Yang kelompok sudah, yang Pak Falak sudah mereview. Ampun, Bapak. Oke, berarti nanti yang kelompok 1, 2 ya. Boleh. Dari LK2 dulu. Saya pengen ditampilkan salah satu dari kelompok 1. Mbak Dinda, coba videonya yang berkaitan aku, instansiku, dan kontribusiku. Oke, Pak. Bentar. Nanti yang kelompok 2 Mbak Ijrah. Iya, Pak. Oke. Kelompok 3 nanti saya pengen yang ganti yang putra. Yang putra kelompok 3 itu Mas Muhammad Okta ya.
Kemudian nanti kelompok 4-nya Mas Teguh, Juni. Oke, silakan dari Mbak Dinda dulu. Tampilkan video aku, instansiku, dan rencana kontribusiku. Bisa? Ini sebenarnya teman-teman mengajak agar teman-teman punya gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang ada di instansinya gitu. Nyambung enggak antara aku berarti cerita tentang jabatanku, tusiku gitu. Yang kedua tentang instansiku, cerita tentang kondisi instansiku. Boleh kelemahannya, boleh kondisi objektif yang ada. Baru kontribusiku itu apa nanti? Itulah nanti yang menjadi kegiatan-kegiatan di rancangan aktualisasi. Sudah mengarah ke sana nanti. Ayo Mbak Dinda. Boleh Mbak Dinda, Mbak Ijra dulu boleh, Mas Okta dulu boleh, kemudian Teguh dulu juga boleh. Bebas lah. Mungkin sambil mengefektifkan waktu, ya yang lain dulu Pak, saya sambil menyiapkan. Boleh. Karena Mbak Ijra siap? Ya? Atau Iya, Okta? Pak. Iya, Pak. Oke, Mbak Siap. Ijra dulu ya. Langsung aja share. Nanti saya komentar setelah semuanya. Saya buat catatan. Langsung dihidupkan, Mbak Ijra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijra Dabela Laksono, calon perencana ahli pertama dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tugas dan fungsi saya sebagai perencana adalah tanggung jawab untuk menyiapkan data, menyusun analisis, serta menyusun rencana program kegiatan yang dapat mendukung tercapainya rencana visi dan misi instansi. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten sendiri memiliki mandat memberikan pelayanan publik di bidang keagamaan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan. Mewujudkan hal tersebut, perlukan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan masyarakat. Sebagai seorang perencana, kontribusi yang akan saya lakukan dalam mendukung smart governance adalah mengoptimalkan pemanfaatan data perencanaan agar program lebih tepat sasaran, menyusun perencanaan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan, dorong transparansi program dan anggaran, berinovasi dalam penyajian informasi, perencanaan berbasis digital lebih mudah diakses dan dipahami. Saya percaya bahwa langkah-langkah ini, jika dilakukan secara konsisten dan berkolaborasi dengan rekan-rekan ASN yang lain, membawa kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dekat dengan wujudnya smart governance. Ini pemerintahan lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ijra sebagai perencana ya, perencana di Kemenag Klaten gitu. Mbak Ijra sudah memahami dalam perencanaan itu, tadi kan kontribusinya satu memanfaatkan data perencanaan, yang kedua melakukan perencanaan berbasis digital tadi, kalau tidak salah ya. Mbak Ijra sebagai perencana kira-kira gitu, dalam bekerja itu sebagai startnya sebelum perencanaan, itu apa sih yang dilakukan selama ini? Memastikan dulu, Pak, untuk visi misi dari instansi itu apa, sama ada rencana renstra yang tahun sebelumnya dijadikan patokan. Oke, ya. Terus data dukung dalam rangka persiapan perencanaan di tahun anggaran berikutnya itu apa? Ya, Tadi kan pemanfaatan data perencanaan tadi. hasil kinerja yang dari tahun sebelumnya, Pak. Penilaian kinerja tahun sebelumnya, kinerja organisasi. Mbak Ijra mengenal setelah kita punya data dukung, nanti merencanakan sebelum menjadi RKKAL,
rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga, prosedurnya atau alurnya apa? Belum. Alurnya belum terlalu tahu Pak saya Pak. Oh gitu. Oke. Jadi gini, saya sampaikan. Ini juga untuk pelajaran teman-teman meskipun bukan perencana. Kebetulan yang ditampilkan kan perencana. Jadi kita dalam lembaga organisasi itu sebelum tahun anggaran 2026 misalnya diselesaikan, maka seorang perencana wajib menyiapkan data dukung perencanaan. Data dukung perencanaan dilihat satu dari hasil kinerja tahun sebelumnya. Kemudian hasil kinerja itu harus didukung oleh data-data yang mendukung dan juga kelemahan-kelemahan apa yang ada. Dari kelemahan yang ada itu, maka setelah kita punya data dukung, baru kita akan membuat rencana tahun berikutnya. Biasanya bulan Maret itu harus sudah dibuat rencana. Setelah rencana itu masuk di kementerian, sekitar bulan Agustus September akan terbit yang namanya pagu indikatif. Jadi pagu indikatif itu di lembaga oleh perencana yang sudah masuk kementerian, tetapi itu belum tentu nanti terbit seperti itu. Barulah nanti di sekitar bulan Oktober terbit yang namanya pagu definitif. Pagu definitif itu DIPA kita yang akan berlaku nanti tahun 2026. Dari pagu definitif itu, ketika sudah disahkan oleh kementerian dengan persetujuan Kementerian Keuangan, menjadi yang namanya dokumen DIPA kita, disebut dengan RKAKL, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Maka Mbak Ijra tadi, pertanyaan berikutnya, tadi kan kontribusinya mau melakukan perencanaan yang berbasis digital ya. Iya Pak. Mbak Ijra sudah mengetahui aplikasi Sakti. Iya Pak, sudah pernah input juga. Sudah input di Sakti kan, maka dari aplikasi Sakti itulah yang nanti akan menjadi bagaimana kinerja suatu organisasi itu terwujud. Disinilah maka kontribusi Mbak Ijra nanti kalau misalnya menemukan kelemahan dalam proses atau alur penetapan rencana anggaran, betul-betulnya ya anggaran bersumber dari APBN, maka harus betul-betul memahami kelemahan di Klaten apa sih gitu. Selama ini, apakah data dukungnya yang kurang lengkap atau dalam hal penggunaan aplikasi perencanaan, kan nanti ketika mau mengadakan perencanaan sudah terbit harus Mbak Isra sudah memahami aplikasi Sirup. Kalau sirup belum Pak, dari Sakti, Sika, itu Pak, sama Imonep. Oh, Emonep itu hasil kinerjanya ya. Nanti kita harus memahami juga Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Karena berjalannya anggaran harus ada pengadaan barang dan jasa, pengadaan konstruksi, dan seterusnya. Seorang perencana harus paham itu. Baik, cukup ya. Nanti itu menjadi wawasan dulu. Nanti dilihat kondisi real di Kemenak Klaten apa, kalau nanti akan dituangkan menjadi rancangan. Kontribusimu kelihatan. Mbak Dinda coba tampilkan. Saya hanya mereview sesuai dengan tusi teman-teman nanti. Tinggal teman-teman Iya, Pak. mulai berpikir, oh harus ini gitu. Silakan di-share, Mbak Dinda. Ada Mbak Dinda? Ya. Belum muncul ya Mbak Dinda ya. Ada kendala apa Mbak Dinda? Belum muncul, Pak. Oh iya ada ini.
Silahkan diputar. Sampun. Ya. Volumenya enggak masuk, Mbak. Sudah di share sound belum tadi? Share sound-nya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amali Ayu Humaida, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 55, Kelompok 1. Angkatan 55, Kelompok 1. Saya akan menceritakan tentang aku dan instansiku, serta rencana kontribusi yang akan aku lakukan. Aku adalah seorang guru di madrasah. Tugas utamaku adalah mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai akidah dan akhlak kepada peserta didik. Namun, di era digital seperti saat ini, peran guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menjadi bagian dari yang mampu berkontribusi untuk mewujudkan smart governance. Instansiku adalah madrasah, yang mana madrasah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang dituntut untuk transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga berbasis teknologi. Rencana kontribusi yang akan aku lakukan adalah yang pertama, menguasai aplikasi pembelajaran digital dan membuat materi pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, aku akan membiasakan berkolaborasi dalam berbagai praktik melalui platform pembelajaran digital madrasah. Yang ketiga, aku akan menanamkan etika digital kepada siswa, baik dalam pemanfaatan media sosial maupun dalam sumber belajar online. Yang keempat, aku akan menjaga keamanan data siswa dan juga menggunakan akun resmi madrasah. Dengan langkah-langkah tersebut, aku ingin berkontribusi agar madrasah tidak hanya mencetak generasi berakhlak mulia, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance, yang transparan, adaptif, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Cukup ya, Mbak Dinda ya. Mbak Dinda sebagai guru. Jadi teman-teman para guru ya, kalau kita cerita tentang tusi kita sebagai guru, teman-teman harus mengambil dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu sumbernya nanti. Di Undang-Undang Guru dan Dosen, peran guru itu, tugas dan fungsi guru itu ada 5. Satu adalah melaksanakan perencanaan pembelajaran, maka di situ teman-teman harus membuat administrasi, mulai dari program tahunan, program semester, silabus, modul ajar, atau rencana pembelajaran. Yang kedua, tugas guru, fungsi guru itu adalah melaksanakan kegiatan belajar atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Maka nanti disitulah teman-teman bisa berperan apakah pada saat penyusunan administrasi atau pada saat proses pembelajaran. Dan yang ketiga, tugas guru adalah melaksanakan evaluasi proses kegiatan belajar mengajar. Jadi yang dievaluasi bukan hanya murid, tapi juga guru. Apakah programnya sesuai, apakah rencana pembelajarannya sudah tepat sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pada saat sekarang penerapan deep learning, teman-teman membuat rencana pembelajaran dengan 4 layer itu. Tapi dulu pada saat pembelajaran menggunakan IKM, teman-teman membuat modul ajar. Yang di sana ada 3 yang wajib itu. Atau kurikulum sebelumnya, sebelum kurikulum merdeka, mungkin rencana pembelajaran berbeda. Kemudian yang ketiga, apa peran kita? Tadi kan 1, membuat perencanaan, semua administrasi tentang guru itu perencanaan. Yang kedua pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah pengevaluasi, kemudian yang keempat, bertugas mendidik karakter. Mendidik itu ya dengan contoh, memberi contoh karakter yang baik. Jadi bukan hanya pada transfer of knowledge saja, tapi juga membentuk generasi-generasi yang berkarakter. Baru yang kelima nanti melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasannya. Maka Mbak Dinda tadi, ketika kita nanti tadi di videonya, kalau bisa saya mati, Mbak Dinda tadi kan masih 1 dalam hal digitalisasi pembelajaran, kontribusi rencananya. Kemudian yang kedua menjaga keamanan data siswa. Kemudian berkontribusi dalam tata kelola madrasah sehingga bisa mendukung smart governance gitu kan. Itu bagus, tapi kita hanya masih belum bisa mencakup seluruh 5 tusi yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Gitu. Makanya nanti teman-teman kalau membuat rancangan, pastikan buka dulu Undang-Undang Guru Dosen. Dilihat di sana, tusi guru ada 5 itu. Nah nanti baru kalau apa gagasanmu, rencana kegiatanmu, kalau bisa dihubung kaitkan dengan tusi-tusi itu. Kenapa? Nanti kalau teman-teman membuat rancangan itu, syaratnya 3 nanti. Kalau mengangkat isu itu, 1 adalah isu itu harus sesuatu yang bersifat masih lemah atau masih kurang atau negatif. Yang kedua harus fokus. Fokus itu artinya apa? Pada wewenang tusi kita. Dan yang ketiga harus pada lokus. Jadi 3 syaratnya. Ada kriteria negatif. Yang kedua fokus pada wewenang dan tugas kita. Lokus itu instansi di mana kita bekerja. Itu nanti Mbak Dinda ya. Karena itu nanti menjadi apa ya? Menjadi pegangan kalau teman-teman mikir isu saya apa ya, nanti gagasan kreatif saya apa ya, kegiatannya apa saja, itu harus kembali ke kita, kembali ke kita. Maka di sini tugasnya aku instansiku, baru nanti rencana kontribusiku, maka kontribusi sesuai dengan tusi teman-teman masing-masing. Ya bagus Mbak Dinda. Terus Mas Okta, Muhammad Okta, bisa di-share? Ya, Pak, nggih. Akan saya share.
Silakan Mas Okta di depan. Itu Zoom-mu masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Lanjut ya. ya. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Okta Puji Karunia, seorang CPNS yang bertugas di KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Instansi kami memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang keagamaan dan pelayanan masyarakat. Sebagai bagian dari instansi ini, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan memanfaatkan teknologi digital demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kontribusi yang dapat saya lakukan antara lain yaitu pertama, memanfaatkan teknologi digital dalam penyampaian informasi dan pelayanan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Kedua, meningkatkan keterampilan diri dalam penggunaan aplikasi digital dan sistem informasi, sehingga pelayanan dapat lebih cepat dan akurat. Ketiga, membangun komunikasi yang ramah dan transparan dengan masyarakat, agar tercipta kepercayaan sekaligus kepuasan dalam pelayanan. Saya percaya bahwa melalui komitmen bersama, kita dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, smart governance bukan hanya sebuah konsep, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Okta. Mas Okta sebagai penghulu ya Mas ya? Iya Pak, iya. Di KUA Kecamatan Kesesi ya? Betul Pak, betul. Kabupaten Pekalongan. Mas Okta rumahnya di mana? Tegal Suruh ya? Iya, Oh, Tegal Suruh. ya. Baik. Tusi penghulu apa saja, Mas? Tusi penghulu Hmm, di memberikan pelayanan pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan, terus kemudian melaksanakan akad nikah, sebelum itu pencatatan, layanan, pendaftaran, pendaftaran nikah, dulu, ya. ya, Pemeriksaan, kemudian kemudian baru pelaksanaan akad nikah, kemudian baru nikah. pencatatan, ya. Oke. Ya. Mas Okta juga di KUA Kesesi diberi tugas pengelola SIM kah tidak? Untuk saat ini baru masih belajar Bapak. Kalau pengelola nikah belum sepenuhnya diberikan kepada saya. Diberi tugas tambahan sebagai pengelola SIWAK atau SIMAS? Belum Bapak, belum. Oke. Oke. Baik, Mas Okta. Jadi ingat ya, kita sebagai penghulu, kalau tadi kan ada Mbak Ijra sebagai perencana, Mbak Dinda sebagai guru, Mas Okta sebagai penghulu. Tadi kontribusi Mas Okta tadi kan satu dalam rangka menggunakan teknologi digital untuk pelayanan ya tadi ya. Satu. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang ada di KUA tentunya. Maka kalau kita bicara pelayanan, di KUA pelayanan ada 8. Mas Okta apa enggak? 8 pelayanan di KUA. 8 pelayanan KUA. Iya. Harus tahu loh kita, teman-teman Pelayanan dulu. yang nomor 1 pelayanan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Nomor NR. 2 pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Oke, ya. 3 pelayanan bimbingan kemasjidan. BIMAS. 4 pelayanan konsultasi syariah. Ya, hukum-hukum Islam. Oke, kemudian yang kelima adalah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Keenam terkait zakat dan wakaf. Yang ketujuh adalah pengelolaan data keagamaan dan informasi. Baik. Dan yang terakhir adalah tata usaha dan rumah tanggaan KUA. Sampun, Pak. Ya, jadi dari 8 pelayanan itu tadi Mas Okta tadi di kontribusi 2 mengatakan bahwa penggunaan aplikasi ya. Iya. Iya, semua di KUA itu
banyak yang memang sudah harus menggunakan itu. Untuk pelayanan masjid ada yang namanya SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Masjid. Untuk nikah ada yang namanya SIMKAH, ada SIWAK, dan seterusnya. Maka nanti kalau Mas Okta mau membuat perancangan, usahakan betul-betul bisa fokus di hal-hal itu. Kalau kontribusinya tadi dalam hal aplikasi. Yang terakhir, ingat komunikasi. Jadi di Smart ASN saya sudah menyampaikan mungkin 8 karakter ASN yang smart itu salah satunya hospitality. Kemarin saya sampaikan, mungkin hanya di kelompok yang saya sampaikan, bahwa ramah kepada masyarakat itu salah satu indikator bahwa kita itu seorang smart ASN dalam mendukung itu. Maka nanti dipastikan ketika mengkaji itu dilihat di KUA Kesesi itu apa sih yang lemah itu. Apakah di dalam implementasi digitalnya, kaitan teknologi, atau kaitannya dengan penerapan aplikasi yang masih lemah. Baru nanti Mas Okta setelah menemukan itu berpikir, kontribusiku apa dalam rangka tadi untuk bisa menjadi Smart ASN. Salah satu, Smart ASN kan ada 8, saya sudah menyampaikan. Salah satunya hospitality, yaitu ramah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nanti itu coba dipasir. Coba yang terakhir, Mas Teguh, yang dari Terima kasih, kelompok Bapak. 4. Oke, di-share. Ya, Pak. Sebentar izin share screen, Pak. Perkenalkan, nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Junidayat. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 55. Saat ini saya mengajar di Man Sukoharjo sebagai guru matematika. Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sebagai satu-satunya madrasah aliyah negeri di Sukoharjo memiliki visi terwujudnya generasi muda yang islami, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis islami dan teknologi agar melahirkan generasi yang soleh dan solehah dan siap bersaing di era global. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan bangsa, karena melalui tangan gurulah lahir generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Guru bukan sekedar pengajar yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga pendidik yang menanamkan nilai moral, etika, dan semangat kebangsaan kepada peserta didik. Dengan bimbingan guru, peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga belajar tentang sikap disiplin, kerja keras, toleransi, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi pembangunan bangsa. Guru juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, guru berperan mengarahkan peserta didik agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan dedikasi, profesionalisme, dan inovasi pembelajaran yang diterapkan, guru menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat kemajuan bangsa.
Baik, bagus Mas Gimana, Teguh Pak? Juni Hidayat. Iya, Pak. Tadi menceritakan tentang aku sebagai guru, kemudian peran-perannya tadi disebutkan. Madrasah, instansiku ada di situ. Saya tadi belum melihat rencana kontribusi Mas Teguh gitu. Di dalam video tadi boleh. Mungkin saya yang lepas tidak bisa menangkap kontribusi pribadi terhadap instansi Iya, Pak. dalam rangka mendukung smart governance. Gimana? Ya kalau tadi yang saya sampaikan itu dalam bentuk paragraf ya, Pak. Jadi inti yang pertama itu menjadi pengajar yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi Ya, mendidik oke mendidik. Udah dan tadi. menanamkan nilai moral atau etika dan Ya. semangat kebangsaan. Mhm. Itu terus yang selanjutnya sebagai agen perubahan sosial yang Oke, menumbuhkan agen kesadaran perubahan kritis. ya. Mhm. Agen Itu, Pak. perubahan sosial ya. Dua itu ya. Ya, Pak. Baik. Jadi nanti kalau nanti Mas Teguh mau menuangkan di dalam rancangan gitu, tentunya melihat kondisi kelemahan di Man Sukoharjonya. Setelah itu baru nanti kaitkan dengan peran kita, tusi kita, JFT kita sebagai guru gitu. Apakah nanti dikaitkan dengan yang smart government? Sebenarnya kalau melihat video yang dibuat Mas Teguh itu sudah bagus, bisa menunjukkan digital skill-nya sudah ada. Kalau saya memberi nilai itu 92 itu Mas. Oh, sudah bagus lah. Ya. Ya, cuman yang fokus di kontribusi pribadi kita. Makanya judulnya rencana kontribusiku itu Mas itu. Untuk mengetahui kita punya ide apa sih? Ide kita yang nanti dikontribusikan untuk madrasah. Sehingga terbentuklah tadi misalnya tata kelola madrasah yang smart governance seperti Mbak Dinda tadi, Mbak Izra ya tadi, Mbak Dinda ya tadi ya sudah bagus gitu. Saya kira teman-teman dari silakan nanti yang lain juga untuk pembelajaran bahwa ketika nanti sudah dibimbing oleh coach untuk memilih isu, pastikan kontribusi kita itu nyata dan bisa dilakukan. Artinya terukur, indikator keberhasilannya ada. Kenapa? Kalau nanti tidak terukur, tidak jelas, kurang fokus, pas saat teman-teman habituasi sebulan itu, nanti tidak bisa diketahui keberhasilannya. Ini ya, catatan dari LK2. Sekarang saya akan masuk di LK3. Cukup perwakilan saja. LK3-nya 1A, 2A, kemudian 3B, 4B. Tampilkan. Bentuknya deskripsi kan boleh disampaikan. Boleh ketua atau anggota salah satu. 1A, 2A itu kan berhubungan dengan manajemen ASN. 3B dan 4B Smart ASN. Kenapa ini menjadi penting? Nanti teman-teman kalau bab 3 di rancangan itu untuk mengangkat isu itu harus keterkaitan sumber isunya jelas. Apakah manajemen ASN, apakah Smart ASN. Tabel di 31 di tabel di nanti di rancangan itu bab 3 itu harus muncul itu. Silakan, boleh urut B dulu gantian boleh dari 4A, 4B, 3B, 2A, 1A boleh. Ketuanya yang menyampaikan boleh atau semuanya diberikan ke anggotanya boleh. Ya Pak, mohon izin dari 1A ya Pak. Ya, silakan Mas Abdillah. 1A. Langsung dibacakan, disampaikan karena deskripsi ini. Ya Pak. Di 1A ini ada 5 Bentar, isu ya Pak. sebentar saya screenshot anggotanya dulu karena saya memberikan penilaian anggota. Oh iya. Oke, Ini setiap satu orang membuat satu isu Pak. boleh, tidak apa-apa. Yang penting anggotanya ada karena untuk Ya. catatan penilaian saya. Ya. Saya langsung jelaskan yang isu saya ya Pak. Oke, Yang nomor 5. hmm. Ya Langsung nanti masuk. lima-limanya disampaikan, toh. Oh, saya jelaskan satu-satu ya Pak. Boleh, iya. Isu yang pertama itu minimnya sosialisasi internal tentang program atau kebijakan baru.
di mana deskripsi isunya ini di madrasah sering muncul kebijakan baru dari pimpinan tanpa ada sosialisasi matang kepada seluruh pegawai dan guru. Untuk implementasinya terkait dengan manajemen ASN itu yang pertama kedudukan dan peran ASN, di mana ASN di madrasah itu penting sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat, dan pelayan publik. Jika program tidak disosialisasikan dengan jelas, maka kedudukan dan peran ASN tidak optimal. Lalu yang kedua terkait hak dan kewajiban ASN, di mana ASN memiliki hak mendapatkan informasi yang transparan terkait kebijakan baru atau aturan baru dari pimpinan. Lalu masuk ke kode etik, di mana kode etik menekankan pentingnya profesionalisme dan kerjasama. Jika sosialisasi minim, maka ASN rentan saling menyalahkan dan tidak bekerja dengan profesional. Untuk manajemen ASN sistem merit itu menekankan keseragaman standar berbasis kualifikasi. Kalau misal programnya tidak disosialisasikan, maka tentu saja ASN di madrasah tidak seragam. Lalu dampak yang ditimbulkan, yang pertama, guru dan pegawai bingung dalam memahami tugasnya. Yang kedua, koordinasi antar bagian terganggu dan tidak seragam. Dan yang ketiga, potensi kesalahpahaman antara pimpinan dan staf atau rekan kerja. Dan yang keempat, mengakibatkan citra madrasah menurun di mata murid maupun masyarakat karena kegiatan terlihat tidak teratur. Untuk rekomendasi tindak lanjut, yang pertama menyusun SOP sosialisasi program, di mana sebelum melakukan sesuatu kegiatan kan membuat SOP dulu ya Pak. Yang kedua, mengadakan rapat koordinasi sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, memanfaatkan media komunikasi internal seperti papan pengumuman atau grup WA. Dan yang keempat, melakukan evaluasi setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, apakah sudah efektif atau belum. Lanjut ke isu kedua, ketiadaan sistem monitoring harian layanan jamaah haji. Deskripsi kasusnya, di mana unit kerja penyelenggara haji dan umroh selama ini belum tersedia sistem yang dapat merekap dan memonitor jumlah jamaah yang melakukan konsultasi, pendaftaran, pelimpahan, dan pembatalan porsi haji. Langsung masuk implementasi terkait manajemen ASN, di mana pada kedudukan dan peran ASN harusnya kan ASN sebagai pelayan publik, jadi harus menyediakan sistem monitoring ini. Tentang hak dan kewajiban, di mana ASN juga punya kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akurat. Untuk kode etiknya, ASN dituntut menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Dalam isu ini, penerapan kode etik ASN berarti harus mampu mengolah data jamaah yang benar, menghindari kesalahan pencatatan maupun manipulasi. Dalam sistem merit, pengelolaan ASN harus didasarkan pada kemarin yang dijelaskan Bapak, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penyelesaian isu ini menuntut kompetensi ASN di bidang digitalisasi layanan, serta memanfaatkan teknologi. Langsung masuk ke dampaknya ya Pak. Tanpa sistem monitoring, data layanan jamaah tidak dicatat dengan baik. Yang kedua, kesulitan menyusun laporan harian karena tercecer. Dan yang ketiga, menurunnya transparansi dan akuntabilitas. Juga dengan adanya sistem monitoring ini, data dapat dicatat dengan baik, terintegritas bersatu, gitu.
Dan yang kedua, proses evaluasi dan pengambilan keputusan cepat karena data jadi satu. Dan kinerja ASN tentu saja meningkat karena didukung teknologi informasi. Untuk rekomendasi tindak lanjut, membuat sistem monitoring harian. Juga untuk mendukung ini harus dilakukan pelatihan ASN dan juga evaluasi berkala terkait sistem monitoring apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ini masuk ke isu yang ketiga ya Pak, Oke. yaitu isu keterbatasan sarana dan prasarana berbasis teknologi di KUA Gunung Pati. Deskripsi kasus: KUA Gunung Pati mengalami keterbatasan sarana dan prasarana berbasis teknologi, di mana keterkaitan isu tersebut dengan manajemen ASN. Dilihat dari kegiatan ASN tentu saja tadi kebijakan pelayan dan peraraf nomor 1 bangsa harus optimal dalam menjalankan keterbatasan teknologinya karena rendahnya kompetensi SDM. Yang kedua, hak dan kewajiban. Nah, ASN karena sudah mendapatkan hak fasilitas kerja yang layak, maka kewajiban tentu saja melakukan kinerja sesuai tupoksinya. Langsung masuk ke dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kualitas pelayan publik. Yang kedua, terhambatnya digitalisasi layanan. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat. Yang keempat, beban kerja ASN tidak seimbang. Dan yang kelima, tidak tercapainya target kerja instansi. Rekomendasi sebagai berikut: mengajukan anggaran, melakukan pelatihan kompetensi ASN, kerjasama dengan bidang eksternal, dan monitoring. Untuk isu yang keempat, belum adanya digitalisasi layanan review pada Satuan Pengawas Internal UIN Purwokerto. Deskripsi kasusnya: SPI itu belum ada layanan review pada SPI. Selama ini dalam melaksanakan tugasnya masih dilakukan dengan manual, belum menggunakan digitalisasi. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN sebagai berikut. Langsung saja ke dampaknya ya, karena terlalu banyak. Memakan banyak waktu. Dampak yang ditimbulkan: inefisiensi waktu dan tenaga. Karena proses yang manual maka memakan waktu yang banyak. Dan yang kedua, risiko kehilangan dokumen. Karena dokumennya fisik, maka kalau misal hilang itu juga ada risiko kehilangan juga. Yang ketiga, biaya operasional tinggi. Tentu saja untuk mencetak, mengeprint memerlukan tinta dan kertas. Yang keempat, tantangan dalam kolaborasi dan akses informasi. Dan yang kelima, dampak lingkungan karena penggunaan kertas yang berlebih maka tidak ramah lingkungan, karena di SP itu banyak sekali laporan-laporan audit. Untuk rekomendasi tidak lanjut, menggunakan manajemen dokumen elektronik. Yang kedua, tanda tangan juga elektronik. Yang ketiga, penggunaan alat kolaborasi digital. Dan yang keempat, standarisasi proses digital. Masuk isu yang kelima, ini yang terakhir ya Pak. Belum optimalnya pengawasan internal terhadap disiplin pegawai di UIN Sunan Kudus. Untuk deskripsi kasusnya, masih banyak pegawai yang tidak hadir sesuai ketentuan dan pengawasannya itu belum ada. Implementasi terkait manajemen ASN, tentu saja ASN seharusnya menjadi teladan. Ya harusnya ya masuk kerjanya sesuai ya. Yang kedua, hak dan kewajiban. Kewajibannya itu hadir sesuai dengan ketentuan. Untuk kode etik
Berarti berikut langsung masuk ke dampak ya Pak. Dampak internal ASN menurunkan biaya kerja dan memicu ketidakadilan bagi pegawai disiplin. Yang kedua, instansi kinerja unit tidak optimal karena pelayanan publik terhambat. Yang ketiga, masyarakat. Kalau misal masyarakat tahu banyak ASN yang sering terlambat dan tidak masuk sesuai ketentuan, maka kepercayaan menurun. Dan yang keempat, pemerintah. Jadi pemerintah juga kena karena data ASN tercoreng. Rekomendasi tidak lanjut. Nah, penguatan regulasi di mana sudah diatur pada berikut, maka perlu adanya regulasi tentang SOP melakukan pengawasan disiplin pegawai. Yang kedua, monitoring ketat yang dilakukan oleh SPI. Yang ketiga tentu saja hukuman SP 1, 2, 3 kepada pegawai yang tidak disiplin. Selanjutnya adalah pembinaan berkelanjutan, dan yang terakhir pemimpinnya harus menjadi itu. Sudah Pak, sudah sebarkan satu persatu. Oke, baik Mas Abdillah. Ada 5 isu ya. Iya Pak. Tadi yang belum ada jawabannya. Satu, kan kita bicara isu, kemudian dampak, kemudian siapa yang terkena dampak dan solusinya apa itu ya. Tidak lanjut solusi. Ya. Ini boleh di-mute dulu ini yang suara masuk. Saya Pak. Oke. Baik ya Pak. Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya, tadi dari isu 1 sampai 5 kelompok 1A ya. Kita ingin memastikan bahwa teman-teman berpikir satu isu. Ketika deskripsi isu itu diangkat, pastikan disertai dengan data dan fakta. Itu. Misalnya minimnya sosialisasi internal tentang program kebijakan baru. Itu datanya yang mana, Mas? Atau faktanya? Tadi saya cari-cari belum. Nanti teman-teman di bab 3 itu pada saat mengangkat 5 isu itu pada deskripsinya itu harus diberi data dan fakta. Data itu sifatnya kuantitatif, boleh itu prosentase, boleh itu jumlah yang sifatnya numerik gitu, angka, atau fakta. Fakta itu deskripsi kualitatif gitu. Maka misalnya tadi di madrasah sering muncul program atau kebijakan baru dan pimpinan yang langsung dilaksanakan tanpa ada sosialisasi yang matang. Itu disebut nanti. Misalnya kebijakan tentang apa? Itu fakta namanya. Kalau hanya disebut program kebijakan baru gitu saja, itu belum menjadi fakta. Nanti gitu ya teman-teman kalau membuat deskripsi isu. Jadi ada data dan fakta boleh, ada data saja boleh, ada fakta boleh. Kalau data itu numerikal, bisa proporsional persentase, bisa jumlah atau angka. Kalau fakta itu bisa menyampaikan deskripsi kualitatif kondisi yang ada di situ gitu. Ini saya belum lihat tadi. Dan yang mungkin juga yang terkena dampak tadi ada enggak Mas Abdillah tadi di mana? Yang terkena dampak. Yang ini Pak. Oh itu dampaknya, itu dampak ya. Iya. Itu dampak harusnya ada yang siapa yang akan menerima dampak. Karena dari 5 isu tadi saya nunggu-nunggu belum muncul. Barulah nanti dari masing-masing isu itu tadi sudah ada solusi atau rekomendasi. Rekomendasi itulah nanti kegiatanmu, kegiatan dalam kita membuat rancangan itu. Saya kira itu ya catatan untuk kalau seperti SPIP itu pelayanan pengawasan internal dan lain sebagainya, nanti itu menjadi kasusistik seperti haji misalnya. Dalam pelaksanaan haji itu ada aplikasi yang namanya Siskohat. Nah itu mungkin nanti implementasi Siskohat gimana. Jadi itu ya catatan-catatannya. Termasuk tadi yang ada monitoringnya, kemudian pengendalian pengawasan internal atau SPIP gitu. Semuanya nanti
sesuai dengan tusi teman masing-masing. Cukup ya, Ya, Pak. Mas Ardila. Sekarang Iya, 2A. Pak. 2A Makasih, boleh, Pak. 3B boleh. Kita masih ada waktu setengah jam. Pak Darwi, Ya, ngapunten ini teman-teman nanti juga ada coaching. jam berapa? Karena tadi mundur ya Pak, mungkin jam 3 nanti Pak. Ya, nanti sama. Ya, saya juga mengcoachingnya jam 3. Makanya ini masih setengah 15 menit. Oke. Sekarang saya pengennya yang B dulu. Kalau tadi kan dengan manajemen ASN. Boleh 3B, boleh 4B. Setelah ini nanti teman-teman LK5-nya mereviewnya saat coaching biasanya. Ayo, salah satu. Boleh 3A atau 3B. Habis ini kita tutup. Pas jam 3 nanti targetnya. Mas Julvan, 4A, 4B. Mas Julvan. Oh, enggak, Pak. Sebentar, Pak. Saya share screen, Pak. Oke, yang 4B ya. Kaitannya dengan smart ASN. Atau anggota 4B yang lain boleh kalau Mas Zulfan kesulitan. Ya, ya, silahkan dibaca. Paling tidak kita melihat ada isu, kemudian ada dampaknya, siapa yang terkena dampak, solusinya apa, gitu. Dibesarin Mas, saya biar bisa baca. Ya kelihatan, Pak. Dikit lagi, klik sekali lagi pembesarannya. Zoom-nya dibesarin sekali lagi. Oke, dah. Anggotanya, Wahyu Teguh Ini nih, Pak, anggotanya dari kelompok 4B. Oke. Kita implementasi isu smart ASN. Untuk isu yang pertama terkait belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan literasi digital dalam pembelajaran IPA untuk mendukung sekolah unggulan berbasis digital di MTSN Gunung Kidul. Untuk deskripsi isunya, eh, di MTS Gunung Kidul sendiri itu merupakan MTS yang ditunjuk sebagai pionir dalam sekolah yang berbasis digital di MTSN Gunung Kidul. Akan tetapi melihat fakta di lapangan itu masih eh, belum terpenuhinya fasilitas dan literasi digital dalam pembelajaran IPA yang berbentuk eh, lab secara virtual, Pak. Di sini disebutkan seperti contohnya PHET Simulation, Labster, atau aplikasi eksperimen lainnya berbasis Android. Nah, dengan adanya fakta tersebut bertentangan dengan penunjukan MTSN Gunung Kidul tadi yang sebagai pionir seharusnya udah mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti itu. Nah, kemudian dampak yang ditimbulkan yang pertama siswa kesulitan menguasai keterampilan abad ke-21, terus guru kesulitan mengembangkan pembelajaran berbasis digital, motivasi guru menurun, dan guru berpotensi tertinggal dalam penguasaan teknologi. Terus yang terkena Kemudian dampak, pihak yang terkena dampak yaitu yang pertama murid karena secara langsung murid, terkendala dalam terus transfer knowledge dan penyerapannya, terus madrasah, instansi, terus wali murid terus wali atau murid. masyarakat. Oke. Iya. Alternatif Solusinya, masalah isunya, guru harus memulai belajar manfaatkan aplikasi berbasis web untuk pembelajaran yang lebih inovatif, khususnya laboratorium virtual tadi, Pak. Kemudian, dibalik ya nanti dibaliknya virtual laboratori ya. iya, Pak. Oke, Untuk dua, terus guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi keterampilan digital seperti baik itu penggunaan solusi aplikasi. nantinya. Terus Terus guru ya, berkolaborasi dengan rekan guru dan terakhir kolaborasi lintas sekolah untuk berbagai akses media dan praktek isu yang pembelajaran kedua digital. sekarang, dah itu cukup.
Untuk isu kedua terkait pendaftaran nikah secara online belum banyak digunakan di KUA Oh, Kecamatan Jepara. belum optimal Untuk ya. Oke. ya, deskripsi isu SIMK sendiri itu udah launching sekitar 2015 dan berbasis desktop dan berbasis web itu 2022. Akan tetapi realitas di lapangan itu untuk contohnya KUA Kecamatan Jepara ini dari awal Januari sampai September 2025 hanya 5 calon pengantin yang pendaftarannya secara online dan Oke, ada 762 itu calon pengantin secara Dat- offline. datanya ada. Terus Iya. sekarang yang dampaknya apa? Dampaknya. Nah, dampaknya yang pertama itu calon pengantin tidak tahu menahu terkait administrasi pernikahan karena mereka dengan sistem pendaftaran offline dia lebih menitipkan pada Pak Mudin. Hmm. Terus terdapat kemungkinan terhadap calon pengantin terkena biaya tambahan di luar ketentuan Oke, yang ya. berlaku. Nah, untuk biaya yang terdampak calon pengantin sendiri, terus operator Paten, SIMK, operator. penghulu, dan Pak Mudin. Oke, solusinya. Solusi sosialisasi offline teknis pendaftaran nikah Oke, yang untuk kedua, langsung aja yang kedua penggunaan. penggunaan platform digital untuk menyebar informasi. Soalnya Ya, itu masih kurangnya literasi terkait oke, itu regulasi pendaftaran nikah sehingga banyak yang menganggap pendaftaran Perbatasan ya nikah itu itu ya. merasa kesulitan Baik, padahal seharusnya yang mudah ketiga, gitu. Untuk tiga. isu yang ketiga terkait belum optimalnya pemanfaatnya media digital untuk edukasi halal oleh pengawas jaminan produk halal Kabupaten Bantul. Ya, datanya Perlu apa? diketahui sendiri bahwa PJPH sendiri itu unit instansi yang cenderungnya belum lama adanya, jadinya masih dalam Oke, bekerja ya. sosialisasi Terus di situ produk. datanya tidak ada ya, data tentang kelemahan itu tadi ya. Mana tidak banyak masyarakat itu harusnya nanti dalam kuantitatif harusnya. Terus sekarang yang terkena dampak, nah, Dampaknya yang pertama dampaknya jangkauan edukasi terbatas. karena belum digital tadi, oke. Iya, Oke, betul. Kedua, rendahnya rendahnya, literasi halal masyarakat. Tiga, kurangnya, kurangnya ya, efektivitas dan efisiensi. terus Terakhir, lembat. lambatnya perkembangan sertifikasi halal. Oke, yang terkena dampak siapa sekarang? Yang pertama, pelaku usaha itu sendiri, Pak, karena Ya, UMKM terbatasnya betul. akses Ya. informasi, terus Terus kurang yang mendapatkan kedua edukasi. Kedua, masyarakat selalu konsumennya, masyarakat. Terus petugas ya, ya pengawas. petugasnya dan kementerian itu sendiri, Pak. Oke, baik. Solusinya apa? Untuk solusinya Belum ada ya itu tadi. belum ada, Pak. Ya udah. Terus berikutnya isunya apa lagi? Untuk terakhir, belum masifnya digitalisasi arsip akta nikah generasi lama di KUA Kecamatan Jepara. Oke, ada Ini datanya. isunya, ada datanya bahwa dengan launchingnya SMK pada tahun Oh 2015, itu sebenarnya bukan data ya. Itu ceritanya harusnya data di Jepara, di kawah Jepara. Mana? Bagian mana? Harusnya nah nanti untuk misalnya punya data dari tahun sekian sampai sekian ada sekian akta nikah, tapi masih dalam bentuk manual. Gitu penjelasannya nanti dengan total misalnya per tahun 100 peristiwa nikah sehingga sekian tahun sekian akta sementara semuanya masih dalam bentuk manual itu nanti penjelasannya. Di situ belum ada. Yuk terus dampaknya ya sekarang dampaknya. dengan belum digitalisasinya akta nikah lama itu berdampak terhadap pertama terganggunya pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat sebab perlu mencari lebih dalam lagi di tempat atau ruangan arsip nikah yang Oke, mana yang sekarang kan bisa online langsung ketemu Pak. ya rusak Terus ganti rusak dulu. hilangnya data arsip akta nikah, misalkan di sini yang faktualnya itu pernah terjadi banjir sehingga beberapa arsip itu rusak. Oke, Terus pihak yang kapasitas storage ruang arsip semakin penuh. pihak yang terkena dampak. Masyarakat yang berkepentingan, jadinya mereka eh, pelayanannya terhambat dan mengeluh pelayanan di KUA itu lama gitu. Padahal ya kita mencari berkas juga kesusahan. Kedua, pegawai KUA bagian frontline. Dan ketiga, penghulu dan operator yang menerbitkan surat dan buku nikah baru. Oke, Untuk terus alternatif pemecahan isunya, konsultasi pada KUA untuk menggalakkan digitalisasi arsip nikah. Baik itu bisa kita inputin SIM nikah maupun lewat kita foto di PDF kan. oke cukup ya, Yang cukup ya Mas. Baik, boleh di stop.
apa yang belum muncul di tugasnya kelompok 4, 3B ya tadi ya, 4B ya, 4B, Mas Yulvan tadi. Teman-teman, beberapa data dan fakta itu perlu, tapi ya tadi yang betul-betul dikaitkan dengan Smart ASN-nya itu saya belum menemukan. Artinya itu berkaitan dengan Smart ASN yang mana gitu. Bisa dilihat dari sisi 8 karakter itu, bisa dilihat dari pilar-pilar digitalnya gitu. Nanti kalau teman-teman mengambil sumber isu, harus jelas keterkaitannya isu itu dengan Smart ASN-nya. Dilihat dari 8 karakter apa. 8 karakter itu kan mulai dari nasionalisme, profesionalisme, menguasai IT, dan seterusnya. Atau dari Smart ASN yang berkaitan dengan pilar ASN. Bisa digital skill-nya, digital culture, digital safety, digital etik gitu. Untuk kelompok 4B tadi, itu yang belum dikaitkan ya. Nanti kalau teman-teman memilih isu, deskripsi isu di tempat masing-masing, dipastikan sumbernya. Apakah manajemen ASN seperti kelompok 1A tadi, atau nanti yang Smart ASN, itu harus jelas. Karena kalau tanpa itu, berarti kita memahami materi agenda 3 itu, berarti belum bisa mencari keterkaitan isu dengan sumber isunya. Itu ya teman-teman ya, untuk 2A dan 3B saya kira tidak usah. Meskipun dengan 2 contoh tadi, paling tidak teman-teman harus sudah mulai merenung. Nanti kalau milih isu, harus jelas sumbernya. Apakah berkaitan dengan manajemen ASN, tentang apanya gitu. Tadi sudah dijelaskan peran kedudukan ada, sistem merit ada, hak kewajiban atau apapun silahkan. Nah nanti kalau berhubungan Smart ASN dipastikan, dilihat apakah dari 8 karakter itu atau dari pilar digitalnya. Pilar digital ya ada digital skill, digital etik, digital safety, digital culture. Saya kira ini dulu ya pertemuan kita, ini jam 3 kurang 5 menit, biar ada kesempatan nasar dulu. Nanti mungkin langsung bimbingan yang pertama, yang kelompok saya, dan nanti yang kelompok lainnya juga menyesuaikan. Saya kira ini dulu pertemuan kita break. Langsung nanti kalau dibuat breakout room panitia, teman-teman bergabung di breakout room-nya masing-masing. Yang dengan saya, berarti kelompok yang kemarin coaching agenda dengan saya, kelompok berapa kemarin? Iya, Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, Pak. Kita break dulu, sholat asar, nanti teman-teman yang lain juga mungkin akan bimbingan pas jam 3. Sementara ini dulu untuk review LK yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari tadi, Mbak Dinda, Mbak Ijra, Mas Okta, Mas Teguh Yuni Hidayat, dan juga dari kelompok baik 1A maupun kelompok 4B. Ini saja pertemuan kita, dan untuk ini agenda 3 itu selesai. Teman-teman langsung akan masuk bimbingan, menyusun rancangan sampai nanti seminarnya. Itu ya teman-teman ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita nunggu panitia mungkin di masjid. Nanti Mas Pandi. Iya, Pak Darwi. Langsung di breakout room ya. Iya, ini Bimbingan kebetulan semua saya. 4-4-nya. Iya, bareng Pak ini, Pak. Oke. Ya, nanti saya salat sebentar langsung masuk di kelompok 1. Teman-teman yang lain langsung masuk di breakout room yang kelompok 1 enggak apa-apa Mas Pandi. Iya, siap. Matur Izin suwun, saya Pak Darwi. tutup dulu untuk pertemuan agenda 3 sinkronus 3 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima asar kasih, dulu ya Pak. Mas Pandi ya. Iya, monggo Oke. Pak Darwi. Iya. Iya, teman-teman peserta, silahkan bisa masuk ke breakout room masing-masing. Tapi sebelum itu, tolong recordnya ini di stop dulu. Nanti untuk coaching kita record kembali ya. Jadi nanti beda rekaman gitu. Itu ya teman-teman ya.